Shalom sahabatku, sebelum kita masuk dalam perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini, marilah kita terlebih dahulu menyerahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan di dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk kasih setiamu dalam hidup kami. Terima kasih karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun sampai hari ini. Kembali pagi hari ini, kami rindu untuk terus diajar dan dituntun melalui kebenaran firman Tuhan. Biar kebenaran firman-Mu ini yang akan terus mempertajam karakter kami di hadapan Engkau. Haleluya, amin. Pagi hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan tema Demetrius si tukang perak. Sebuah tema yang mengajak kita untuk belajar rendah hati dengan memeriksa kembali sikap hati kita di hadapan Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita di dalam kitab Kisah Para Rasul 19 ayat 23 sampai 34. Demikian firman Tuhan. Kira-kira pada waktu itu timbul huru-hara besar mengenai jalan Tuhan, sebab ada seorang bernama Demetrius, seorang tukang perak yang membuat kuil-kuilan Dewi Artemis dari perak. Usahanya itu mendatangkan penghasilan yang tidak sedikit bagi tukang-tukangnya. Ia mengumpulkan mereka bersama-sama dengan pekerja-pekerja lain dalam perusahaan itu dan berkata, "Saudara-saudara, kamu tahu bahwa kemakmuran kita adalah hasil perusahaan ini. Sekarang kamu sendiri melihat dan mendengar bagaimana Paulus bukan saja di Efesus, tetapi juga hampir di seluruh Asia telah membujuk dan menyesatkan banyak orang dengan mengatakan bahwa apa yang dibuat oleh tangan manusia bukanlah dewa. Dengan jalan demikian, bukan saja perusahaan kita berada dalam bahaya untuk dihina orang, tetapi juga kuil Artemis, dewi besar itu, berada dalam bahaya akan kehilangan artinya. Dan Artemis sendiri, Artemis yang disembah oleh seluruh Asia dan seluruh dunia yang beradab, akan kehilangan kebesarannya." Mendengar itu, meluaplah amarah mereka. Lalu mereka berteriak-teriak katanya, "Besarlah Artemis dewi orang Efesus." Seluruh kota menjadi kacau dan mereka ramai-ramai serta menyeret Gaius dan Aristarkus, keduanya orang Makedonia dan teman seperjalanan Paulus. Paulus mau pergi ke tengah-tengah rakyat itu, tetapi murid-muridnya tidak mengizinkannya. Bahkan beberapa pembesar yang berasal dari Asia yang bersahabat dengan Paulus mengirim peringatan kepadanya supaya ia jangan masuk ke gedung kesenian itu. Sementara itu, orang yang berkumpul di dalam gedung itu berteriak-teriak. Yang seorang mengatakan ini dan yang lain mengatakan itu, sebab kumpulan itu kacau balau dan kebanyakan dari mereka tidak tahu untuk apa mereka berkumpul. Lalu seorang bernama Alexander didorong ke depan oleh orang-orang Yahudi. Ia mendapat keterangan dari orang banyak tentang apa yang terjadi. Segera ia memberi isyarat dengan tangannya, lalu mau memberi penjelasan sebagai pembelaan di depan rakyat itu. Tetapi ketika mereka tahu bahwa ia adalah orang Yahudi, berteriaklah mereka bersama-sama, kira-kira 2 jam lamanya, "Besarlah Artemis, dewi orang Efesus." Selalu ada saja orang-orang yang seperti Demetrius, seorang tukang perak yang membuat kuil-kuilan Dewi Artemis dari perak. Ketika usaha
dan uangnya terusik, dia akan bangkit dan menjerit. Demetrius bukan hanya terusik, dia bahkan memprovokasi orang-orang di sekitarnya atas nama agama. Demetrius berkata, "Saudara-saudara, kamu tahu bahwa kemakmuran kita adalah hasil perusahaan ini. Sekarang kamu sendiri melihat dan mendengar bagaimana Paulus bukan saja di Efesus, tetapi juga hampir di seluruh Asia telah membujuk dan menyesatkan banyak orang dengan mengatakan bahwa apa yang dibuat oleh tangan manusia bukanlah dewa. Dengan jalan demikian, bukan saja perusahaan kita berada dalam bahaya untuk dihina orang, tetapi juga kuil Artemis, dewi besar itu, berada dalam bahaya akan kehilangan artinya. Dan Artemis sendiri, Artemis yang disembah oleh seluruh Asia dan seluruh dunia yang beradab, akan kehilangan kebesarannya. Akibatnya, setelah mendengar hasutan Demetrius itu, meluaplah amarah orang-orang banyak itu, lalu mereka berteriak-teriak, katanya, "Besarlah Artemis, dewi orang Efesus," sehingga kekacauan besar terjadi. Kisah Para Rasul 19 ayat 32 bahkan mencatat, sementara itu orang yang berkumpul di dalam gedung itu berteriak-teriak. Yang seorang mengatakan ini dan yang lain mengatakan itu, sebab kumpulan itu kacau balau dan kebanyakan dari mereka tidak tahu untuk apa mereka berkumpul. Bukankah pemandangan yang sama juga masih sering terjadi sampai hari ini? Kebencian dan kekacauan masih sering terjadi dengan mengatasnamakan agama, dan sebagian besar orang sama sekali tidak mengerti mengapa mereka melakukan apa yang mereka lakukan. Bahkan di Amerika sekalipun, negara yang sudah sangat maju, ketika banyak orang ditanya, "Mengapa engkau memilih Donald Trump?" Karena dia mewakili kekristenan. Lalu nilai kekristenan apa yang dia wakili dan hidupi? Mereka pun tidak bisa menjawab, sebab sebagian besar orang hanya termakan propaganda politik yang menyesatkan. Namun, pelajaran terpenting bagi kita pagi ini, marilah kita menguji dan selidiki hati kita masing-masing. Sebab jangan sampai kegigihan kita itu dilakukan demi untuk tujuan pribadi atau keuntungan diri sendiri, seperti Demetrius, si tukang perak. Haleluya. Sahabatku, biarlah firman Tuhan pagi ini menjadi terang bagi langkah kita dan kekuatan bagi perjalanan hidup kita sepanjang hari ini. Mari kita menutup renungan ini dengan doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik untuk kebenaran firman-Mu yang Kau berikan buat hidup setiap kami. Bapa, kami mau memiliki sikap hati yang benar di hadapan Engkau. Mari terus uji dan selidiki hati kami, biar hati kami benar-benar didapati baik di hadapan Engkau. Amin. Jesus loves you and so do I.